Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya Arteta. Oh nggak ada. Nah ini karena kita sudah sering sedikit membahas bagaimana coach justru dari musim pertama, musim kedua sudah bilang Arteta out. Sementara kalau Ten Hag kan dia sekarang masih membela. Nah pertanyaan gua kan satu, itu ketika yang ada satu yang pengen bermain secara konsisten, membangun fondasi dan secara permainan sudah oke, tinggal hasilnya yang nggak ada nih kan, karena tahun ketiga tahun keempatnya sudah bagus tapi nggak ada hasilnya. Sementara Ten Hag yang secara permainan masih hancur walaupun dengan segala permasalahan internalnya, tapi udah dapat 2 trofi. Lu lebih prefer yang mana mas? Lu sustain sebagai title contender tapi nggak juara, tapi secara permainan bagus, paling bagus tapi nggak juara, atau lebih suka yang ya ini mau mainnya mau gimana pun jeleknya, yang penting setiap tahun gue deliver ada trofi gitu? Gue milih yang Arteta. Arteta? Gue milih Arteta. Proses dan kelihatan permainannya beda banget dari 2 tahun pertama dia ada. Udah mulai kebentuk, tapi kan gue bilang itu puzzle-nya belum ketemu. Musim ketiga akhirnya dia menemukan puzzle-nya. Musim keempat diperkuat lagi puzzle-puzzle-nya. Dan grafisnya semakin naik. Beberapa pertimbangan yang gue kritik dia di musim sebelumnya, ketika dia banyak ambil kesalahan dari starting 11, dari perubahan strategi, dari in-game management, itu udah mulai dia benahi di sini. Mentality yang memang butuh waktu kan, untuk membentuk sebuah tim menjadi tim pemenang, itu kan lo butuh mental. Untuk 2 tahun berturut-turut berada di level seperti itu, gue rasa perlahan-lahan mentality itu akan kebentuk. Tinggal lihat kita tahun ketiga, tahun keempat, kalau di situ gue yakin Arsenal are going there gitu loh dari sisi permainan yang mereka itu. Dia runner up terus. Tapi dia beruntung gak sih? Maksudnya kan gak semua tim punya kesabaran. Gak ada cedera. Iya maksudnya, dan Nggak juga pernah selain cedera dibahas itu. gak semua manajemen punya kesabaran seperti iya, ini gitu kan. Dan lo harus lihat juga kan, ini kan pelatih baru ngelatih Arsenal Iya, kan, rookie maksudnya lah, nggak rookie ada, 4 tahun. nggak maksud gue kan Nggak ada CV kurikulumnya, nggak ada pelatih. background ngelatih Pep utama. nggak ada background sextuple. Ya, dia punya Messi tapi kan komposisi Ya udah, tim, baik seorang Messi, build seorang Messi. komposisi timnya tuh udah jadi gitu kan, ketika Iya, Pep dari ada di situ. limpahannya Rijkaard ya. Iya, sementara kan yang ini kan betul-betul lo nge-build tuh tim pertama starting 11 lo ketika dia megang tuh siapa aja sih pemainnya kan. Sementara sekarang kan udah beda banget. Dan dia menurut gua itu udah jauh banget. Maksudnya dari sisi poin pun yang tadi gua bilang, musim yang pernah gua sebut musim lalu berapa ada tambahan poin. Secara progress point. Nempel City sampai hari terakhir itu kan nggak mudah gitu loh. Kredit kita berikan pada Klopp untuk bisa melakukan itu. Kenapa pada Arteta kita nggak berikan kredit yang sama gitu loh untuk bisa nempel terus City, the monster of Premier League itu sampai hari terakhir. Jadi gua ngelihat perlahan-lahan itu ada. Sementara di Ten Hag, kalau urusan trofi ya mungkin klubnya requires seorang pelatih untuk memberikan trofi. Dengan history begitu besar yang dimiliki United, emang lo requires untuk mendapatkan trofi. Apapun bentuk trofi itu, mau Carabao Cup lah, mau FA Cup, apalagi Premier League gitu kan. Cuman ya dia udah validate seorang pelatih dalam 2 tahun berturut-turut bisa menghasilkan trofi gitu. Cuman dari sisi permainan dia jauh kan United sama Arsenal gitu. Maksudnya kelengkapan bermain segala macam atribut lah dari skuadnya itu kan jauh antara si Arteta dengan Ten Hag. Kalau gua milih ya Ten Hag Arteta untuk bisa menyusun sebuah Tapi kan tim. kalau lo ngomong soal membangun fondasi, tapi kan kalau dibandingkan sama Klopp gitu, Klopp kan di tahun keempatnya sudah juara gitu, bahkan udah ada final Liga Champions juga di tahun ketiga kan. Iya. Artinya tapi kan dia sudah ada dorongannya itu kan. Harus lihat dia udah ngelatih berapa klub dong sebelum masuk Oh ke iya, Liverpool itu berarti kan yang membedakan iya, yang faktor beda kan CV-nya berarti ya dari lu ya. Faktor seorang pelatih kan ya namanya pelatih baru megang klub dan klub yang besar juga di Inggris gitu kan, Arsenal. Sementara kan klub dari Mainz perlahan-lahan ke Dortmund, akhirnya masuk ke Liverpool gitu. Maksudnya ada beberapa yang ngebentuk dia lah sebagai seorang pelatih, dari mentality, dari physical, dari segala macam yang requires untuk menjadi pelatih bagus tuh dia udah dapatkan di klub-klub sebelumnya gitu. Memang gimana coach, kalau lo kan bahkan dari tahun kedua lo udah bilang Arteta Arteta tidak out loh. memberikan full picture dari Arsenal. Dia hanya bahas tactical mentality. Satu, Arsenal nggak pernah cedera pemain intinya. Oke? Bagus dong. Loh, emang garansi untuk tahun depan nggak cedera lagi? Ya nggak tahu, tapi kan bagus, berarti kan recovery-nya bagus. Enggak, bukan recovery, beruntung aja nggak di tackle atau dipatahin kakinya sama itu. Terus kedua, Tapi sebentar, gue potong guys. Pola latihan dan permainan ngaruh nggak sih untuk membuat pemain juga lebih injury prone dan lawan cedera? Nggak ngaruh. gini, lu kalau cedera hamstring, lu mau latihan gimana pun, lu kayak Robben itu kadang gila apa latihannya, karena permainan dia yang begitu dinamis membuat hamstring lebih rentan. Eksplosif.
eksplosif. Eksplosif ya. Ya. Apalagi dia Nah, ngebut winger. jadi emang kalau cedera hamstring itu nggak bisa dihindari. Terus kedua, persamaan dengan Klopp itu sama sekali nggak layak Arteta. Klopp untuk beli Van Dijk sama Alisson harus jual Coutinho. Sementara Arteta berapa sampah dia udah beli dibuang yang flop terus pembeliannya. Kalau lu bilang ini pelajaran, kita lihat pemain kayak Cedric, Elneny, si Nketiah, Reiss Nelson masih dipertahankan dan terbukti pada saat nggak usah cedera mereka nggak perform. Lawan Aston, lawan Fulham nggak perform, lu mau ganti siapa? Nggak ada. Dan itu juga tanggung jawab pelatih. Klopp bisa melakukan itu. Nah, pertanyaan lu tadi nggak komplit juga. Lu bilang menang bagus, main bagus atau nggak dapat trofi, atau main jelek dapat trofi. Main bagus nggak dapat trofi atau main jelek tapi nggak dapat trofi. Kenapa lu nggak tambahin satu lagi? Main bagus dan dapat trofi. Kan pertanyaan dua pilihan karena itu perbandingannya Ten Hag sama Arteta. Iya. Justru ini yang kita cari. Untuk Arteta dan Ten Hag juga main bagus dan dapat trofi. Ya idealnya Ya, kan itu seperti Idealnya seperti itu. Nah, apakah dua-dua pelatih ini? Ya enggak. Sementara Ten Hag baru 2 tahun dengan begitu banyak cedera, Arteta udah 4 tahun nggak ada cedera, tapi pembeliannya yang sampah. Kalau Arteta musim ini bisa buang Deadwood-nya, tusuk gigi, lu beli tusuk gigi itu sama kayak lu beli Mudryk. How can you beli pemain kayak Tapi kan begini? nggak sama hal Mudryk, coach. Setengahnya bahkan nggak nyampe 40 setengahnya. juta, Ya tapi Mudryk kan 80 sampai 100 Iya, bonus enggak, kan. dua-dua apa namanya, dua-dua flow berat lah. Iya. Kalau Arteta bisa buang Deadwood, beli 5 pemain yang benar-benar qualified, baru gue dukung Arteta. Apakah dia belajar? Kan kita lihat belajar, mentality gue setuju, permainan gue setuju. Cuman ini bukan the whole picture, ngerti nggak? Jadi kekurangan Arteta nggak dikasih tahu sama Aryo, ini gue yang kasih tahu bahwa banyak sekali kekurangan, terutama kalau lu mau bersaing dengan Pep atau Klopp atau siapapun, lu harus punya bench yang kuat. Iya, tapi kan Klopp mampu melakukan itu. Tapi perlahan-lahan kan dia lakukan itu. 4 tahun perlahan Enggak, apa? maksud gue dari musim ketiga ke musim keempat itu kan Nah, terus 2 tahun dia ngapain aja? Ngopi. Membangun itulah, membangun trust lah, dari coach. Musim kedua ketiga pun dia beli banyak Deadwood. Masih ingat Pablo Mari? Sekarang dia beli Ramsdale setahun langsung Ganti dicadangin, dibuang. ya kita buang lah yang 2 tahun pertama. Kalau kita bicara tahun Ya. ketiga dan tahun keempat itu kan progres pemain yang Kenapa lu masih How can you Kan buang akhir- Balogun lu kan pertahankan Ketia? kan akhirnya lo bisa keluarin duit gede juga, manajemen Oh akhirnya iya, mau kan. lu bukan masalah. Kalau lu hitung-hitung Tavares, Lokonga, Tusuk Gigi, Kiwior itu bisa dapat 2 pemain bagus. Kalau lu bisa ngelihat jeli. Tapi untuk kan dari beli Edu pemain. juga gitu, coach. Penentuannya bukan cuma dari Arteta Enggak, kan sebenarnya. salah. Rekomendasinya. Salah. Semenjak Sanlehi sama Mislinta cabut, Arteta punya veto. Jadi untuk Edu nentuin. sodorin pemain. Kalau Edu sampai itu Itu udah sejak sepakat tahun lah pertama. kita. Enggak dong, kan Enggak, 2 tahun terakhir. Ya kan 2 tahun terakhir kan. Ya, Tapi kan kenapa mereka lu bahas beli kan- Ben White sama Ramsdale yang harganya juga dahsyat? Tapi Ben White oke lah, coach. Nggak jelek-jelek amat lah. It's not enough untuk back kanan. Untuk Arsenal Untuk bagus center lah back itu. iya. Loh, kalau lu bilang untuk Arsenal bagus, artinya Arsenal belum selevel. Justru lu butuh pemain yang bisa bersaing dengan City dan Liverpool. Lu bandingin pemain-pemainnya lah. Maksudnya Jauh lebih dibandingkan yang di kiri yang terlalu banyak rotasi yang lebih sama bagus. Lu beli kualitasnya. Zinchenko sama Gapsus yang jelas-jelas gak bisa cetak gol, di City juga enggak, tetap lu beli. Zinchenko yang begitu banyak, itu buangan Pep. Yang ketawa Pep, makanya Pep bilang Arteta harus stay, karena dia tahu Arteta nggak akan kemana-mana. Ya tapi kalau gue kan selalu bilang kalau mungkin gak sih itu membeli Gapsus dan dengan juga Zinchenko adalah mencari pemain yang memang bisa mengikuti gaya mainnya dia gitu Iya, dan iya. mendapatkan Dan di musim kontrol di ruang ganti musim gitu. pertama kan lumayan. Maksudnya di Ya, musim musim kedua- lalu bagus sih iya, menurut Lumayan is not good enough Vario untuk jadi juara. Tapi tergantung target juga gak sih, coach? Karena mungkin memang Arsenal kan dari awal memang pengen ini kayaknya emang jangka panjang dengan menunjuk Arteta menurut gue Iya. ini Iya, jangka panjang. ya. Maka dari itu dia kan pasti stay. Iya. Ya kita lihat siapa yang dibuang. Elneny, Cedric udah pasti keluar. Pasti itu. Oke. Nah, gue lihat Raya kan kemungkinan besar dibeli. Kiper kayak gitu dibeli. Di momen-momen penting blunder. Dan berkali-kali blunder. Tapi Masih yang- aja Yang dibeli. available sekarang siapa kiper bagus? De Gea,
Aduh, De Gea udah buangannya dia. De Gea tapi nggak at least laku. bersaing sama De Gea. Tapi kamu kalau dia sebagus itu tim besar mau. Oblak mau keluar. Iya. Oblak mau keluar. Iya, belum tentu. Beli Rashford, gue happy kalau beli Rashford. Ambil, Karena ambil. gue masih percaya Rashford harus masuk ke suasana baru. Iya. Nah, lo gimana kalau melihat dari ini? Sebenarnya kan kalau kita ngelihat waktu sudah diberikan gitu buat Arteta. Iya. Butuh apa lagi? Berarti memang ya Gak akan kemana-mana. lo setuju nggak? Ini nggak akan kemana-mana. Enggak lah. Ya kan Selama tahun depan masih ada Klopp ya, masih ada Pep gitu. kalau ya gue tetap melihat mereka sebagai title contender di musim depan. Cuman X factornya apa yang bisa akhirnya membuat Arsenalnya akhirnya menjadi juara ini apa? Yang lacking bener-bener kan ya yang selalu dibilang Justin juga, striker di depan kan. Ya. World class striker ya itu butuh jelas untuk one shot one goal ya. Arsenal yang berapa kali dapat peluang tidak ada yang bisa execute, harus bolak-balik di rotasi pemain di depannya siapa yang bisa melakukan itu. Ya tambal sulamnya berjalan gitu kan, cuman kan lu kan tetap butuh seorang striker yang betul-betul 38 pertandingan ya selalu bisa Maka dari itu kita lihat pembeliannya siapa dan siapa yang dan dibuang. kalau gua ngelihat trennya dan setipis ini peluang Arsenal untuk bisa menjadi juara, ya harusnya manajemen bisa melihat gitu. Yang lacking dari tim lo apa sih? Yang kemarin udah dikasih ya Havertz sama si Declan Rice Tinggal dua-duanya. striker nih ya. Ya Declan Rice kan yang Sama luar back biasa, lagi, satu lagi. Back kiri. pembelian paling luar biasa. Lalu si Havertz ya bisa kontribut juga lah, besar juga di terakhir. Ya, yang penting partai jangan dilepas. Jorginho udah dipertahankan, partai itu penting banget. Iya. Ini masalah dia bisa ngelihat pemain nggak? That's the whole point. Dan gue takutnya dia ini pelatih yang pengen pemain harus ngejilat pantat dia, baru diambil. Ngerti nggak lo? Tapi Yang emang harus agak gitu. rebel-rebel dikit tapi bagus nggak diambil. Oh, iya, tapi memang Kayak ada juga Ozil. ada pelatih yang seperti itu Lo, kan. that's okay. Itu pilihan lu. Iya. Tapi, Tapi lo harus ada make sure hasilnya. lu perform. Dan lu nggak perform sekarang untuk gue. Gimana kalau kalian di Brand Team kalian lebih prefer menjadi kayak seperti menjadi manajemen seperti punya pelatih seperti Arteta yang sudah perform sebagai title contender bahkan 2 tahun terakhir dan tahun ini benar-benar tipis hanya beda 2 poin ya kalau nggak salah 2 poin, atau seperti manajemen yang punya Ten Hag yang 2 musim mainnya nggak bagus, filosofinya belum jelas tapi udah dapat 2 trofi juga yang sudah melewati pencapaian Arteta di musim pertamanya 1 trofi dan 1 Community Shield, sementara Ten Hag ada 1 Carabao dan juga 1 FA Cup. Kasih komen di kolom komen dan kita akan lanjut Nesa. Yes, ini kita bacain saweran dulu ya. Sawerannya udah banyak nih. Ya. Dari Ariel Bisma Rp50.000. Untuk Koci dan Mas Aryo nih. Buat Liverpool kalau menurut gue masih milik Gakpo di kiri ketimbang Diaz. Menurut Mas Aryo dan Koci gimana? Enggak dia. Yes. Diaz. Gakpo itu bukan winger. Iya. Gakpo itu attacking midfield. Gakpo tuh Ta- jabla ya asli. Mainnya Tapi nggak Gakpo jelas. nggak bisa bermain sebagai striker. Iya, iya. Sekali-sekali cetak gol. Sekali-sekali, Karena iya. bukan. Jadi Nunes ini harus dibuang. Itu benar-benar flop. Beli striker baru. Iya. Nggak, I mean kan lu nggak dapat dana kan sama kayak Klopp dulu. Jadi lu buang Nunes, beli cuman jangan Jimenez-nya Feyenoord berapuk juga itu. Oh iya. I mean Gakpo itu Gimenez. butuh tandem yang kuat, yang bagus. Mungkin Jangan kaget kalau tahu siapa yang gitu. Siapa? Depay. Karena dia gratis. Oh iya sih. Iya. Dia gratis murah, suruh Depay bersaing lah. Nah Depay lebih klop sama Gravenberch. Gravenberch sama Gakpo. Huh. Ya belakangnya Rawan. Iya, ada juga Jadi, Gravenberch. jadi jangan meremehkan Liverpool musim depan. Iya, kalau gue mungkin itu lebih. Nah Gravenberch gantiin Endo, tinggal Szoboszlai lu cari penggantinya. Tapi Gravenberch emang bisa jadi nomor 6 coach. Maksudnya Bisa, jadi di DM Ajax nomor 6 dia. jadi DM-nya kayaknya Bisa, nggak begitu meyakinkan ya. Ya karena nggak pernah ditaruh situ, selalu jadi Agak naik kreatif ya. iya. Lu setuju Mas itu? Pernah juga di Liverpool ditaruh di 6. Enggak, maksudnya kalau strikernya untuk menggantikan Nunes, Rafaelnya kayak Depay. Bukan nomor 9 lagi kayak Karena Nunes dia ya. gratis ya. Iya, iya, iya. Karena dia murah Cocok murah. sama ya. FSG. Enggak sih, kalau gue sih tetap Nunes kalau gue. Tetap Nunes? Iya. Jadi nomor 9 ya? Iya. Kirinya dia sekarang Diaz, salah. iya. Bukan mencari sosok Firmino baru yang bisa menjadi Semoga jembatan dia ke antara. Barca. Ya udah ada Rafinha kan yang gitu-gitu modelnya. Enggak, gantiin itu siapa? Siapa lagi? Joe Felix. Joe Felix. Kan Joe Felix kemungkinan bisa dibalikin. Oh iya, emang udah nggak bisa bayar gajinya ya. Oke, Di- apa lagi? Next dari Dibalikin Eldir untuk cabut God, lagi. Iya. Rp50.000. Arsenal dapat guyuran dana 260 juta pounds ya untuk belanja. Infonya Bruno Guimaraes, Isak sama mau dipinjem Eldir God Mudryk coach. Enggak.
nggak ada pemain Newcastle lah, pemain gerasak-gerusuk semua nggak ada lah. Orang main Newcastle aja udah nggak jadi main di Eropa gara-gara Chelsea turun, Newcastle Iya. turun. Dadah Firzi. Next dari Oktri Capital, Rp50.000. Sebagai pendukung Inter dan penikmat IPL, apakah Simone layak untuk melatih tim Big Six di Premier League? Nggak. Big Six. Big Six Ya, masih bisa masuk lah aja. kalau Big Six. Kalau Big Three belum kayaknya. Big Three belum. Ya Big Six kalau Tekanannya. Spurs dong. kalau Spurs bisa. Aston Villa. Aston Villa Chelsea, mungkin ya. bisa. Chelsea, Aston Ya, Villa, Spurs. kalau tim-tim gituan masih oke. Chelsea jangan rusak karir Simone Inzaghi sama Chelsea. Next dari Pelestil Aidai, Rp100.000. Padahal 2 dia tahun sering juga terakhir, ngirim iya, Rasi sama sekali. Laida mantap juga nih. Padahal 2 tahun terakhir Peles udah ngincer Nketiah, tetap Arsenal tidak mau lepas. Iya kan, tololnya si Arteta. sama Edu ya, Goblok. kayaknya punya keyakinan besar. Makanya gue masih kasih dia sedikit benefit of the doubt, oke? Gue pengen lihat yang dibuang siapa musim ini dan yang dia bisa. Kalau dia masih mempertahankan Tusugi kayak emang anjing itu Arteta. Tapi gua rasa kalau Vieira masih sih. Enggak, buang. Karena dia Atau di loan. investasi yang pengen dicoba karena Enggak, dia, atau di loan. Iya di loan itu bisa. Di loan pokoknya keluar dari Arsenal lah. Karena kan dia pemain pemain muda terbaik di Euro Alah, apa tai gitu kan. kucing 21 gitu. itu Iya, kan. Euro 21. Ya Tamer mungkin terus sama potensinya. Kevin kalau Vieira mah katanya. Kevin Vierate, Kevin Aprilio. Oke, kita masuk Next, ke bahasan apa nih? Ada lagi. lagi. Ada dari Ellison Escobar, Rp100.000. Waduh. Coach, kenapa klub yang main dengan sistem tinggi ketika pemain dijual banyak yang flop kayak Messi di Barca atau Mane di Pool? Hah? Sistem tinggi. Sistem tinggi. Oh, maksudnya gaya main atraktif gitu kali ya. High defensive line apa sih? Nggak ngerti gue. Ya nggak tahu lah. Ya udahlah, nggak Ya ngerti udahlah lah. ya. Nggak ngerti bahasan. Terima kasih tapi sudah bertanya. Sistem tinggi baru pertama Sistem kali gue tinggi. Iya dengar makanya, sistem tinggi. kirain gue doang gak ngerti. Iya. Jebretim Mungkin Bukit adanya tinggi bukit adanya. ya. Bukit tinggi. sama tuh. darah tinggi. Iya, bener Koci dong. Jebretim buruan cek TikTok Jebret Media. Koci sehat terus loh. Iya Medical check enggak, up. maksudnya suka darah tinggi jawabin pertanyaan gak Oh, iya, jelas. benar. Kalian buruan ya Jebretim cek TikTok Jebret Media karena ada Cacek lagi flash sale t-shirt Indonesia Road to Paris dari Rp150.000 jadi tinggal Rp90.000 aja. Cepetan, coba kalian check out sekarang juga. Halo Jabret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.